Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferdi Al-Hawari dari kelas TI 19E2 dengan NIM 3119100695. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari jaringan komputer, yaitu yang berjudulkan cara menghitung IP address, subnet mask, dan net id. Nah, langsung saja ke video. Nah, apa itu konsep subnetting? Nah, konsep subnetting itu adalah termasuk materi yang banyak keluar dari ujian CCNA dengan berbagai variasi soal. Juga menjadi momok bagi student atau instruktur yang sedang menyelesaikan kurikulum CCNA, satu program CNAP atau Cisco Networking Academy Program. Nah, untuk menjelaskan tentang subnetting, saya biasanya menggunakan beberapa ilustrasi dengan analogi yang sudah kita kenal di sekitar kita gitu kan. Nah, artikel ini sengaja saya tulis untuk rekan-rekan yang sedang belajar jaringan, yang mempersiapkan diri mengikuti ujian CCNA, dan yang sedang mengikuti pelatihan CCNA 1. Nah, sebenarnya subnetting itu apa? Nah, subnetting ini adalah kenapa harus dilakukan gitu kan. Pertanyaan ini bisa dijawab dengan analogi sebuah jalan. Jalan bernama Gatot Subroto, terdiri dari beberapa rumah bernomor 0108. Dengan rumah nomor 8 adalah rumah ketua RT yang memiliki tugas mengumumkan informasi apapun kepada seluruh rumah di wilayah Jalan Gatot Subroto. Nah, ketika rumah di wilayah itu makin banyak, tentu kemungkinan gitu kan menimbulkan keruwetan dan kemacetan. Karena itulah kemudian tindakan pengaturan lagi dibuat. Geng-geng rumah yang masuk ke gang diberi nomor rumah baru gitu. Masing-masing gang ada ketua RT-nya sendiri-sendiri, sehingga ini akan memecahkan kemacetan, efisiensi, dan optimalisasi transportasi, serta setiap gang memiliki privilege sendiri-sendiri dalam mengelola wilayahnya. Jadilah gambar wilayah baru seperti yang di bawah ini. Nah, konsep seperti inilah sebenarnya konsep subnetting itu. Di suatu sisi ingin mempermudah pengelolaan, misalnya suatu kantor ingin membagi kerja menjadi 3 divisi gitu kan, menjadi 3 divisi dengan masing-masing divisi memiliki 15 komputer atau host. Di sisi lain juga untuk optimalisasi dan efisiensi kerja jaringan, karena jalur lalu lintas tidak terpusat di satu network besar, tapi terbagi ke beberapa ruas-ruas gang. Yang pertama, analogi Jalan Gatot Subroto dengan rumah sekitarnya dapat diterapkan untuk jaringan adalah seperti gitu kan, network address atau nama jalan, dan host address atau nomor rumah. Sedangkan ketua RT diperankan oleh broadcast address atau dengan nomor 192.168.1.255 yang bertugas mengirimkan message ke semua host yang ada di network tersebut. Nah, di sini masih mengikuti analogi jalan di atas kita terapkan gitu kan ke subnetting jaringan adalah seperti gambar di bawah gang. Dari subnet, masing-masing subnet memiliki host address, broadcast address. Nah, terus apa itu subnet mask? Subnet mask itu digunakan untuk membaca bagaimana kita membagi jalan gang dan membagi network dengan hostnya. Address mana saja yang berfungsi sebagai subnet, mana yang host, dan mana yang broadcast gitu kan, broadcast atau semua itu bisa kita ketahui dari subnet mask. Dan Gatot Subroto tanpa yang saya tampilkan di awal bisa dipahami sebagai menggunakan subnet mask default, atau dengan kata lain ini bisa disebut juga bahwa network tersebut tidak memiliki subnet atau jalan tanpa gang. Subnet mask default ini masing-masing kelas IP address adalah, nah di sini ada kelas octet pertama subnet mask default private address. Yang A itu ada 1.127, 2 subnet mask default ada 255.0.0.0. Terus yang private address itu ada 10.00.0.0 10.0255
192.168.255. Yang B itu ada 128 sampai 191. Terus subnet match default itu ada 255.255.0.0. Terus ada private addressnya juga ada 172.0.172.31.255.255. Di sini ada yang C juga, ada akte pertama yaitu 192 sampai 223. Subnet mask defaultnya ada 255.255.255.0. Yang private addressnya itu ada 192.168.00, 192.168.255.255. Nah, perhitungan subnetting. Setelah memahami konsep subnetting dengan baik, kali ini saatnya Anda mempelajari teknik perhitungan subnetting. Perhitungan subnetting bisa dilakukan dengan kedua cara binari yang relatif lambat dan cara khususnya yang lebih cepat. Pada hakikatnya semua pertanyaan tentang subnetting akan berkisar di 4 masalah. Nah, di sini ada jumlah subnet, jumlah host per subnet, blok subnet, dan alamat host broadcast. Nah, penulisan IP address umumnya adalah dengan 192.168.1.2. Namun ada kalanya ditulis dengan 192.168.2/24. Apa ini artinya? Artinya bahwa IP address 192.168.1.2 dengan subnet mask 255.255.255.0. Loh, kok bisa seperti itu ya? Setengah 24 diambil dari perhitungan bahwa 24 bit subnet max diselubung dengan binari 1, atau dengan kata lain subnet max adalah 1.1.1.1.1.1.1111000000 atau 255.255.255.0. Konsep ini yang disebut dengan CIDR, Classes Interdominance Routing, yang diperkenalkan pertama kali tahun 1992 oleh IFT. Nah, pertanyaan berikutnya adalah subnet mask berapa saja yang bisa digunakan untuk melakukan subnetting ini. Ini terlihat dengan tabel di bawah ini. Nah, di sini saya ada tabel subnet mask, nilai CIDR, subnet mask, dan nilai CDR lagi. Di sini ada yang pertama itu ada 255.18.00. Nilai CDR-nya itu ada 9. Terus dan ke bawahnya masih banyak lainnya. Langsung saja. Nah, di sini subnetting pada IP address kelas C gitu. Nah, analisa 192.168.1.0 berarti kelas C dengan subnet mask atau 26 berarti 1111111.11111.11111.000 atau 255.255.255.192. Nah, perhitungan seperti sudah saya sebutkan sebelumnya, semua pertanyaan tentang subnetting akan berpusat di 4 hal: jumlah subnet, jumlah host per subnet, blok subnet, alamat host, dan broadcast yang valid. Jadi kita selesaikan dengan urutan seperti itu. Nah, jumlah subnet gitu, 2 kali di mana kali adalah banyaknya binari 1 pada akte terakhir subnet max, atau 2 oktet terakhir untuk kelas B, dan 3 oktet terakhir untuk kelas A. Jadi jumlah subnet mask 2/2 sama dengan 4 subnet. Nah, jumlah per host subnet gitu, host per subnet 2 kurang 2, di mana Y adalah kebalikan dari X, yaitu kebanyakan binari kosong pada oktet terakhir subnet. Jadi jumlah host
per subnet adalah 2 maka 6 dikurang 2 yaitu 62 host. Nah, ini blok subnet 256 kurang 192. Nilai oktet terakhir subnet mask 64. Subnet berikutnya adalah 64 ditambah 64 yaitu 128 dan 128 ditambah 64 yaitu 192. Jadi subnet lengkapnya adalah 0,64,128,192. Bagaimana alamat host dan broadcast yang valid? Kita langsung buat tabelnya sebagai catatan. Host pertama adalah 1 angka setelah subnet dan broadcast adalah 1 angka sebelumnya subnet berikutnya. Nah, di sini saya tabel subnet 192.168.1.0. Ada 192.168.1.64. Ada lagi juga 192.168.1.128. Host pertama itu ada 192.168.1.168.1.65. 192.168.1.129. Nah, host yang terakhir ada 168.1.1.62, 192.168.1.126. Ada lagi 192.168.1.190. Broadcastnya itu ada 192.168.1.63. 192 ada 168.1.127. Nah, ada lagi 192.168.1.191. Nah, kita sudah selesainya subnetting IP address kelas C gitu. Dan kita bisa melanjutkan lagi untuk subnet mask yang lain dengan konsep dan teknik yang sama. Subnet mask yang bisa digunakan untuk subnetting kelas C adalah seperti di bawah. Silakan Anda coba menghitung seperti yang di atas subnet mask lainnya gitu. Nah, di sini ada juga tabel subnet mask dan nilai CIDR. Nah, subnetting pada IP address kelas B. Berikutnya kita akan mencoba melakukan subnetting IP address kelas B. Pertama, subnet mask yang bisa digunakan untuk subnetting kelas B adalah seperti di bawah. Sengaja saya dipisahkan jadi 2 blok sebelah kiri dan kanan karena masing-masing berbeda teknik, terutama untuk oktet yang dimainkan berdasarkan blok subnetnya. CIDR atau 17 sampai 24 caranya sama persis dengan subnetting kelas C. Hanya blok subnetnya kita masukkan langsung ke oktet ketiga, bukan seperti kelas C yang dimainkan di oktet keempat, sedangkan CIDR atau 25 sampai 30 kelipatan blok subnet kita mainkan di oktet keempat, tapi setelah selesai kita oktet ketiga berjalan maju counter dari 0,1,2,3 dan di sini ada subnetting pada IP address kelas B. Subnetting pada IP address kelas B ini berikutnya kita akan mencoba melakukan subnetting untuk IP address kelas B. Pertama, subnet mask yang bisa digunakan untuk subnetting kelas B adalah seperti di bawah. Sengaja saya pisahkan berbeda teknik, terutama untuk oktet yang dimainkan berdasarkan blok subnetnya. CIDR atau 17 sampai 24 caranya sama persis dengan subnetting kelas C. Hanya blok subnetnya kita masukkan langsung ke oktet ketiga, bukan seperti kelas C yang dimainkan di oktet keempat. Sedangkan CIDR atau 25 sampai 30 kelipatan blok subnetnya kita mainkan di oktet keempat, tapi setelah selesai oktet ketiga berjalan maju counter dari 0,1 0,2,3 dan lain-lain. Nah, di sini ada subnet mask kelas B dan nilai CDR. Nah, subnet mask ada 2 di sini. Jadi yang pertama itu 255.255.128.0 atau 17. Nah, dan ke bawahnya gitu kan. Kita coba 2 soal untuk kedua teknik subnetting untuk kelas B. Kita mulai dari yang menggunakan subnet mask dengan cara CIDR 17 sampai 24 gitu.
Contoh network address 172.16.0.0 atau 18. Analisa 172.16.0.0 berarti kelas B dengan subnet mask per 18 berarti 11.11.1.11.0.000.00000 atau 255.255.192.0. Nah, perhitungannya jumlah subnet 2 kali di mana kali adalah banyakkan binari 1 pada 2 oktet terakhir. Jadi jumlah subnet adalah 22 pangkat 2 jadi 4 subnet. Jumlah host per subnet 2Y dikurang 2 di mana Y adalah kebalikan dari X yaitu belakangnya binari kosong pada 2 oktet terakhir. Jadi jumlah host per subnet adalah 2 per 14 dikurang 2 yaitu 16.32 host gitu. Blok subnet ada 256 dikurang 192 yaitu 64. Subnet berikutnya adalah 64 ditambah 64 yaitu 128 dan 128 ditambah 64 yaitu menjadi 192. Jadi subnet lengkapnya adalah 0,64,128,192. Nah, di sini saya ada tabel alamat host dan broadcast yang valid. Yang pertama subnet 172.1 6.00, terus ada 172.16.64.0, 172.16.128.0. Host yang pertama itu ada 172.16.0.1, ada juga 172.16.4.1, ada juga 172.16.128.1. Host yang terakhir ada 172.16.63, 16.63.254, 172.16.127.254. Ada juga 127.16.191.254. Nah, berikutnya kita coba satu lagi untuk kelas B, khususnya untuk yang menggunakan subnet mask CDR sampai 25 sampai 30. Contoh network address 172.16.0.0 per 25. Analisa 172.16.0.0 berarti kelas B dengan subnet mask per 25 berarti 111.111.111.111.111.100.000 atau 255.255.255.128. Perhitungan jumlah subnet 2/9 itu menjadi 12 subnet. Jumlah per subnet 2/7, 2 pangkat 7 dikurang 2 yaitu 126 host. Blok subnet 256 dikurang 128 yaitu 128. Jadi lengkapnya adalah 0,128. Alamat host broadcast yang valid. Di sini ada tabel juga. Yang pertama itu ada subnet 17.1 6.0.0 172.16.0.128 172.16.1.0. Host pertama 172.16.0.1 172.16.0.192 172.16.1.1. Host terakhir yaitu ada 172.16.0.128 172.16.0.1.254. Ada lagi juga 172.16.1.126. Broadcastnya ada 172.16.0.127 172.16.255.172.16.1.127. Masih juga sebelumnya kita ke kelas A, coba ulangi lagi dari kelas C dan baca pelan-pelan gitu. Kita mengulangi lagi. Subnetting pada IP address kelas A kita sudah mantap dan paham. Kita lanjut ke kelas A. Konsepnya semua sama saja, perbedaan adalah di oktet mana kita mainkan blok subnet. Kalau kelas C di oktet keempat terakhir, kelas B di oktet ketiga dan 4 atau 2 oktet terakhir. Kalau kelas A di oktet kedua, ketiga dan keempat oktet terakhir. Kemudian subnet mask yang bisa digunakan untuk subnetting kelas A. Ada semua subnet mask dari CIDR 8 sampai 30.
gitu. Kita coba gitu latihan untuk network address 10.00.0.0.16. Analisis 10.0.0.0 berarti kelas A dengan subnet mask 16 berarti 1111111.00000.00000 atau 255.255.0.0. Yaitu tadi yang kelas A. Nah, di sini ada catatan juga. Semua perhitungan subnet di atas berasumsikan bahwa IP subnet 0S dan IP subnet ONES dihitungkan secara default. Buku versi terbaru TOD Lamel juga CNA setelah 2005 mengkomodikasikan adalah IP subnet 0S dan IP subnet ONES ini CNA pre 2025 tidak memasukkan secara default, meskipun di kenyataan kita bisa mengaktifkan dengan komponen IP subnet 0S, sehingga mungkin dalam beberapa buku tentang CCNA serta soal tes CNA ada masih menemukan rumus perhitungan jumlah subnet gitu. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf atas kesalahannya.